Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 154. Bab 776. 3 tingkat teknik rahasia. Suasana di rumah bambu tampak semakin kokoh saat ini. Xiao Yan dan Medusa tercengang saat mereka melihat tetua pertama yang kata-katanya mengejutkan. Tidak peduli seberapa tenang mereka biasanya, mereka tidak diragukan lagi terguncang ke kondisi yang membosankan saat ini. Hamil? Betulkah? Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak dengan kuat. Dia tidak bisa mengendalikan sedikit dorongan untuk melompat. Itu pertama kalinya mereka. Apakah itu benar-benar kebetulan? Reaksi Medusa juga tidak lebih baik. Aura penentu dan membunuh yang biasa miliknya telah benar-benar lenyap. Bibirnya yang kecil, lembab, dan merah sedikit terbuka sementara lehernya yang panjang sedikit berdenyut. Namun, hatinya berada dalam keadaan kacau sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wanita seperti dia tidak akan mengedipkan matanya saat berkelahi dengan seseorang atau mengambil nyawa orang lain. Namun, saat ini dia seperti gadis kecil yang panik dan tersesat. Dia tidak tahu bagaimana menangani masalah seperti itu. Itu, tetua pertama, apakah kamu salah? Huk, itu, sudah lebih dari setahun sejak masalah yang terjadi di bawah tanah. Menurut yang saya tahu, kehamilan tidak membutuhkan waktu yang lama, bukan? Xiao Yan berangsur pulih setelah beberapa waktu sebelum berbicara dengan terbata-bata. Manusia ular berbeda dari manusia. Selain itu, pemimpin suku telah berevolusi menjadi Pithon penelan surga, binatang buas dari zaman kuno. Secara alami, ada beberapa perbedaan dari orang biasa. Tidak jarang seseorang hamil selama 1 tahun atau bahkan beberapa tahun. Tetua pertama menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Keringat dingin segera mulai mengalir di dahi Xiao Yan saat mendengar kata-kata ini. Tetua pertama, Anda seharusnya merasa salah benar. Mengapa bahkan saya tidak menyadarinya? Medusa buru-buru bertanya. Dia akhirnya pulih dari kondisinya yang membosankan saat ini. Tenaga hidup sangat lemah. Sangat sulit bagi saya untuk merasakannya jika kita tidak menggunakan metode rahasia untuk menyelidikinya. Wajar jika Anda tidak merasakannya. Tetua pertama menjelaskan. Memang masih ada kebutuhan untuk menunggu dan memeriksa untuk melihat apakah kekuatan hidup yang kecil merupakan tanda hamil. Namun, jika hal ini benar, suku manusia ular kita akan sekali lagi memiliki keturunan lain yang memiliki garis keturunan Medusa. Ini adalah masalah yang sangat besar dalam suku kami. Kemerahan halus melonjak ke wajah tetua pertama ketika dia berbicara sampai saat ini. Matanya semakin bergairah. Xiao Yan dan Medusa menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa tetua pertama belum mengkonfirmasi masalah ini. Mungkin masalah ini hanya kecelakaan. Apakah masalah ini benar atau tidak? Anda harus ingat untuk sangat berhati-hati di masa depan, mungkin setelah periode waktu lain. Anda harus dapat memastikan apa yang ada di tubuh Anda. Tetua pertama mengerutkan alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam ketika dia melihat penampilan Medusa. Berapa lama jangka waktu ini? Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat dia bertanya. Ras manusia ular berbeda dengan ras manusia. Ini khususnya terjadi pada garis keturunan Medusa. Jika dia benar-benar hamil, kemungkinan besar tidak akan singkat. Biasanya kehamilan berlangsung selama 3-5 tahun. Tetua pertama berbicara dengan cara yang samar. Xiao Yan sekali lagi menghela nafas lega di dalam hatinya saat mendengar ini. Beruntung sekali. Jika dia memastikannya dalam 1-2 bulan, dia mungkin benar-benar melompat dari tembok kota. Saat ini dia tidak memiliki pikiran sedikit pun untuk menjadi seorang ayah. Namun, masalah ini adalah masalah yang sangat besar bagi suku manusia ular kami. Garis keturunan Medusa sangat kuat. Oleh karena itu, bayi akan membutuhkan obat mujarab yang tak terhitung jumlahnya untuk menyehatkannya saat masih di dalam tubuh ibu. Dengan cara ini, kekuatan sang bayi akan semakin kuat setelah ia lahir. Potensi bayi akan sangat menakutkan. Tetua pertama melirik Xiao Yan saat dia berbicara. Menurut teknik rahasia dalam klan, makanan bayi Medusa dibagi menjadi kelas atas, menengah, dan rendah. Bayi yang dibina dengan menggunakan ketiga kelas ini juga akan memiliki potensi yang berbeda.
Jika teknik rahasia tingkat rendah digunakan untuk menyehatkan bayi, itu akan berhenti di kelas Do Huang kecuali jika bertemu dengan kesempatan yang beruntung. Jika teknik rahasia kelas menengah digunakan sebagai makanan, potensi bayinya cukup untuk memungkinkannya mencapai kelas Do Zong. Teknik rahasia tingkat atas akan menjadi lebih kuat. Xiao Yan juga merasa agak penasaran ketika mendengar tentang perbedaan nilai makanan yang diberi label oleh teknik rahasia. Dia bertanya, "Kalau begitu, kelas teknik rahasia berapa yang digunakan untuk Medusa?" "Kelas menengah." Tetua pertama tertawa. Namun, tidak ada yang mutlak dalam hal ini. Jika seseorang memiliki keberuntungan dan bakat, dia secara alami akan dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja, upaya yang harus dilakukan seseorang berkali-kali lipat lebih banyak daripada seorang bayi yang menerima makanan dengan kualitas rendah. Dia sebenarnya hanya di kelas menengah. Xiao Yan berbicara dengan cara tertegun saat mendengar ini. Kekuatan Medusa saat ini pasti akan dianggap cukup kuat bahkan ketika ditempatkan di seluruh wilayah barat laut. Tidak disangka dia hanya duduk di kelas menengah. Persyaratan nutrisi teknik rahasia sangat keras. Saat itu, untuk menggunakan teknik rahasia kelas menengah padanya, suku manusia ular kami telah menghabiskan sebagian besar dari apa yang kami miliki untuk menyewa alkemis tingkat tinggi untuk menghabiskan waktu lama untuk menyelesaikan makanan. Tetua pertama menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berkata, teknik rahasia tingkat rendah hanya membutuhkan beberapa pil biasa yang memiliki cukup banyak energi di dalamnya. Teknik rahasia kelas menengah membutuhkan pil obat tingkat 6 yang dikenal sebagai pil penumpahan tulang sumsum ular, sebagai obat utama. Teknik rahasia tingkat tinggi membutuhkan pil obat yang dikenal sebagai pil tulang darah jiwa surga, yang sangat sulit untuk disaring. Pil ini adalah pil obat tingkat 7. Cara terbaik adalah untuk sepenuhnya melepaskan potensi bayi Medusa. Masa depan bayi bisa dikatakan menakutkan. Namun, terlalu sulit untuk memperbaiki jenis pil obat ini. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan untuk merebut energi surga. Karenanya, bencana pil akan mengikuti kelahirannya. Jika seseorang tidak hati-hati, sangat umum pil dimusnahkan dan orang tersebut meninggal. Ras manusia ular kami belum memiliki garis keturunan Medusa yang dipelihara oleh teknik rahasia kelas atas selama bertahun-tahun. Nada dari tetua pertama agak menyesal di akhir pidatonya. Sangat umum pil dimusnahkan dan orang mati. Ras manusia ular kami belum memiliki garis keturunan Medusa yang dipelihara oleh teknik rahasia kelas atas selama bertahun-tahun. Nada dari tetua pertama agak menyesal di akhir pidatonya. Sangat umum pil dimusnahkan dan orang mati. Ras manusia ular kami belum memiliki garis keturunan Medusa yang dipelihara oleh teknik rahasia kelas atas selama bertahun-tahun. Nada dari tetua pertama agak menyesal di akhir pidatonya. Kejutan melintas di wajah Xiao Yan saat dia mendengar kata-kata yang diucapkan tetua pertama. Tidak disangka suku manusia ular benar-benar memiliki teknik rahasia yang misterius. Tidak heran setiap generasi Medusa begitu kuat. Kekuatan obat sudah memasuki tubuh kecil mereka saat mereka masih dalam kandungan ibu mereka. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dan memuji di dalam hatinya. Dia tertawa terbahak-bahak. Namun, masalah ini mungkin merupakan kesalahpahaman. Medusa pernah bergabung dengan roh Pithon 7 warna penelan surga. Kekuatan hidup yang lemah ini mungkin adalah Pithon 7 warna penelan surga. Ini bukan tidak mungkin. Namun, hal ini mempengaruhi garis keturunan suku manusia ular kita. Oleh karena itu, kita harus mulai menggunakan nutrisi teknik rahasia sekarang meskipun kemungkinannya kecil. Jika tidak, kami akan kehilangan kesempatan terbaik jika hal-hal tertunda terlalu lama. Tetua pertama mengangguk sebelum berbicara dengan lambat. Xiao Yan tersenyum bersama mereka saat matanya melirik Medusa tanpa meninggalkan jejak. Pada saat ini, tangan halus yang terakhir itu dengan lembut memegangi perut bagian bawahnya. Ekspresi wajahnya cukup aneh. Sepertinya dia tidak mengharapkan sedikitpun kekuatan hidup muncul di sana. Wajah tetua pertama mengungkapkan senyum jelek saat dia tertawa. Masalah ini juga sangat terkait dengan kepala Xiao Yan. Oleh karena itu, Anda juga harus bertanggung jawab. Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Sudut mulutnya langsung bergerak-gerak. Beberapa orang tua ini telah memanggilnya dengan maksud membuatnya bertanggung jawab. Lalu, apa yang diinginkan oleh tetua pertama?
Jika Medusa memang hamil, kamu akan menjadi ayah anak itu. Oleh karena itu, hal-hal yang diminta untuk Anda lakukan adalah hal-hal yang wajib Anda lakukan. Tetua pertama tersenyum saat dia menjawab. Dia tidak peduli dengan Medusa, yang wajahnya tiba-tiba menjadi merah karena kata-katanya. Hubungan ini, kamu ingin memberitahuku untuk bertanggung jawab? Xiao Yan mengusap keringat dingin di dahinya. Untuk sesaat, dia sebenarnya tidak yakin apa yang harus dia katakan. Menurut apa yang dikatakan tetua pertama, jika masalah ini benar, anak di dalam rahim Medusa pasti akan memiliki sebagian dari darahnya. Itu memang bisa dianggap sebagai anaknya yang berhubungan dengan darah. Adalah benar dan pantas bagi seorang ayah untuk melakukan sesuatu untuk anaknya. Apa maksud tetua pertama? Xiao Yan akhirnya bertanya dengan hati-hati beberapa saat kemudian. Kami orang tua tidak akan ikut campur dalam masalah antara Medusa dan kamu. Namun, Anda harus berusaha untuk anak ini. Huk. Suku manusia ular telah menemui bencana besar kali ini. Kami telah kehilangan banyak barang yang disimpan suku. Oleh karena itu, kali ini, kami hanya dapat memperoleh nilai terendah dari 3 nilai teknik rahasia. Tetua pertama dengan licik tersenyum pada Xiao Yan saat dia mengatakan ini. Namun, dengan posisi dan kemampuan kepala Xiao Yan, saya pikir Anda tidak ingin garis keturunan Anda mendapatkan perawatan terburuk, kan? Xiao Yan akhirnya tiba-tiba mengerti ketika dia mendengarkan sampai saat ini. Orang tua ini sebenarnya berencana untuk memeras. Karena kepala Xiao Yan sudah mengerti, saya juga tidak akan mengatakan hal-hal lain yang tidak berguna. Ada rumor bahwa kamu adalah alkemis tingkat 6? Tetua pertama tiba-tiba tersenyum dan bertanya ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan. Matanya segera menjadi agak panas ketika dia menyebutkan bagian alkemis tingkat 6. Iya. Xiao Yan melirik Medusa. Dia mengangguk sedikit. Jelas, dia adalah orang yang mengatakan ini kepada tetua pertama. Kalau begitu, bolehkah aku tahu jika kita bisa meminta kepala Xiao Yan untuk membantu garis keturunan Medusa di masa depan ini memperbaiki pil obat yang dibutuhkan teknik rahasia kelas menengah? Pil penumpahan tulang sumsum ular. Tetua pertama tertawa. Dia menatap Xiao Yan dengan kesungguhan yang besar sambil tersenyum. Meskipun Xiao Yan sudah menebak ini di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan untuk tidak memutar matanya saat mendengar permintaannya. Seperti yang diharapkan. Tetua pertama, masalah ini belum dikonfirmasi. Bukankah sedikit tidak pantas untuk membuat keributan sebesar itu? Selain itu, bukankah itu hanya pil penumpahan tulang sumsum ular? Dengan kekuatan ratu saat ini, bukan tidak mungkin mendapatkan alkemis tingkat 6 untuk membantu menyempurnakannya. Medusa di samping segera mendengus dingin saat dia membuka mulutnya dan menjawab ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan. Kami sedang melakukan pencegahan. Dalam hal ini, lebih baik keliru daripada melewatkannya. Jika ini benar dan kami melewatkan waktu yang paling menguntungkan, siapa yang akan bertanggung jawab atas hasilnya? Tetua pertama merajut alisnya, dan menanggapi dengan tegas. Mata tetua pertama menatap Xiao Yan dengan saksama ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia perlahan berkata, bolehkah saya tahu apa pendapat kepala Xiao Yan? Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia merenung sejenak sebelum sedikit menggelengkan kepalanya. Ekspresi empat sesepuh agung dan Medusa tanpa sadar tenggelam dengan cara yang sulit untuk diperhatikan ketika mereka melihatnya menggelengkan kepalanya. Yang terakhir menggigit bibirnya dengan erat. Tatapan yang biasa dia lihat pada Xiao Yan perlahan berubah menjadi sedingin es. Pil penumpahan tulang sumsum ular, mungkin merupakan pil obat tingkat 6, tapi masih sedikit terlalu rendah levelnya. Saya pikir, pil tulang darah jiwa surga, mungkin tidak buruk, apa yang Anda semua pikirkan. Xiao Yan mengusap dagunya, mengangkat kepalanya, dan berbicara dengan sikap menyelidik. Bab 777. Provokasi. Ketika Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah suaranya terdengar, dia hanya melihat beberapa wajah terkejut. Dia tidak bisa menahan tercengang saat dia bertanya dengan hati-hati. Ada apa? Bisakah itu tidak dilakukan? Tidak. Ya. Tentu saja bisa dilakukan. Tetua pertama buru-buru menjawab ketika dia mendengar pertanyaannya. Matanya menunjukkan kegembiraan liar yang sulit disembunyikan.
Dia tidak berharap Xiao Yan bersedia menghabiskan begitu banyak upaya untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga, kelas tertinggi. Menjadi tetua dari suku manusia ular, dia secara alami paling memahami kesulitan memurnikan pil obat jenis ini dan risiko yang harus ditanggung seseorang. Ekspresi dari tiga sesepuh lainnya, yang menatap Xiao Yan dengan tatapan gelap dan dingin sebelumnya, segera menjadi lembut. Mereka sedikit mengangguk. Meskipun orang ini adalah manusia, dia setidaknya tidak penuh kebencian. Rasa dingin di mata Medusa juga menghilang dengan cepat. Matanya menunjukkan kelembutan yang belum pernah ada sebelumnya saat dia melihat Xiao Yan. Tentu saja, ini hanya berlangsung sesaat sebelum sekali lagi disembunyikan. Hehehehehe, Kepala Xiao Yan, secara alami tidak masalah jika Anda ingin memperbaiki pil tulang darah jiwa surga. Saya akan memberikan formula obat untuk itu nanti. Namun, ini adalah pil obat tingkat 7. Sangat sulit untuk disempurnakan. Selain itu, hal itu juga disertai dengan bencana petir dengan resiko yang cukup besar. Tetua pertama tersenyum sambil mempelajari Xiao Yan sambil berbicara. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara perlahan. Dengan tingkat pemurnian pil saya saat ini, memperbaiki pil tulang darah jiwa surga, ini mungkin memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Namun, jika saya diberi cukup waktu, saya akan berhasil menyempurnakannya. Itu benar. Tatapan Xiao Yan bertahan di Medusa ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia tertawa terbahak-bahak. Bolehkah aku tahu waktu yang paling cocok? Saat ini, sedikit kekuatan hidup di dalam tubuh ketua suku sangat lemah. Jelas, ini baru terbentuk sebentar. Jika ini pertanda kehamilan, kita harus memulai pembekalan teknik rahasia dalam waktu paling lama 2 tahun. Oleh karena itu, Kepala Xiao Yan harus menyempurnakan pil tulang darah jiwa surga dalam 2 tahun ini. Tetua pertama sedikit ragu-ragu sebelum berbicara. Dalam 2 tahunnya, Xiao Yan merenung sejenak sebelum segera mengangguk. Dia berkata dengan suara yang dalam. Tetua pertama, Anda dapat yakin bahwa Xiao Yan akan menyerahkan pil tulang darah jiwa surga dalam 2 tahun. Itu seperti yang dikatakan tetua pertama. Terlepas dari apakah Medusa benar-benar hamil, mereka harus melakukan semua persiapan yang diperlukan. Meskipun Xiao Yan tidak memiliki pikiran untuk menjadi seorang ayah, bayinya masih merupakan garis keturunan dari klan Xiao, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Dia harus secara alami memberikan bayi yang terbaik. Wajah tetua pertama segera menjadi sangat gembira saat mendengar jaminan Xiao Yan. Dia menyeringai dan mengangguk saat dia berkata, "Aku yang dulu juga diyakinkan dengan persetujuan ini oleh Kepala Xiao Yan. Jika masalah ini ternyata benar, suku manusia ular kami mungkin akan menghasilkan orang yang sangat kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya." Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Selain menemani mereka tertawa, sepertinya tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan terkait masalah ini. Sikap empat sesepuh terhadap Xiao Yan jelas menjadi jauh lebih hangat setelah mereka selesai membahas masalah utama. Mereka tersenyum dan mengobrol dengannya sejenak sebelum menyerahkan formula obat untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga kepada Xiao Yan. Setelah itu, mereka melambaikan tangan dan mengirim Medusa dan dia keluar. Kedua orang itu keluar dari rumah bambu itu dan berjalan di jalan kecil yang sepi sejenak. Kemudian, Xiao Yan berbalik untuk melihat Medusa yang matanya menatap lurus ke depan. Namun, wajahnya sedikit merona. Dia tertawa getir dan berkata, "Ini. Tenang, jika masalah ini ternyata benar, kamu hanya perlu melakukan apa yang diminta tetua dan memperbaiki pil tulang darah jiwa surga. Anda tidak perlu khawatir tentang sisanya." Medusa meliriknya dan berbicara dengan tenang, tampaknya telah merasakan emosi rumit Xiao Yan. Xiao Yan kesal saat dia menggelengkan kepalanya. Untuk saat ini, dia masih belum pulih dari keterkejutan yang hebat ini. "Saya tahu beberapa masalah Anda. Karena itu, Anda tidak perlu khawatir ratu ini akan mengganggu Anda. Aku juga tidak tertarik. Setelah Anda berhasil menyempurnakan pil tulang darah jiwa surga, di masa depan, Anda dapat pergi kemanapun Anda suka. Tidak ada yang akan menghentikanmu. Jika ini benar-benar garis keturunan Medusa yang baru, suku manusia ular dan aku akan melakukan yang terbaik untuk merawatnya." Medusa melihat pinggangnya yang halus dan halus saat dia berbicara dengan samar. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini.
Mengapa kata-kata ini membuatnya tampak seperti orang yang berubah-ubah dan tidak bertanggung jawab? Namun, jika dia memikirkannya secara detail, dia hanya bisa tersenyum pahit dan menghela nafas. Hubungan antara dia dan Medusa rumit. Perasaan mereka satu sama lain tidak bisa dibandingkan dengan perasaan dia dan Sun Er. Namun, setelah masalah itu di bawah tanah, dia tidak bisa begitu saja mengabaikan Medusa. Apalagi setelah hal seperti itu terjadi, menyebabkan hubungannya dengan Medusa menjadi semakin dalam. Tentu saja, dia juga menyadari bahwa Medusa mungkin merasakan beberapa emosi yang sulit dijelaskan padanya. Sumber perasaan ini berasal dari materi di bawah tanah. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kejamnya Medusa, dia tetaplah seorang wanita. Dia juga sangat menghargai sesuatu seperti kehilangan keperawanannya. Saat itu, jika Pithon 7 warna penelan surga tidak menimbulkan masalah, kemungkinan dia akan membunuh Xiao Yan. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Pithon 7 warna penelan surga mungkin telah melemah. Pada saat yang sama, perlawanan dan niat membunuh yang dia rasakan untuk Xiao Yan di dalam hatinya juga secara bertahap berkurang setelah mereka bersama lebih lama. Sekarang, sepertinya hatinya jarang membentuk pikiran seperti itu sejak saat itu. Aku akan menemuimu sampai saat ini. Anda dapat mengirim seseorang untuk memberitahu saya ketika Anda berencana untuk pergi dan membunuh Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan. Langkah kaki Medusa tiba-tiba berhenti. Dia berbicara dengan suara samar sementara Xiao Yan membentuk wajah yang panjang. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia baru saja mendengar kata-kata ini ketika dia melihat bahwa Medusa sudah berbalik. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya ekspresinya tadi menyebabkan dia menjadi agak tidak bahagia. Wanita. Xiao Yan berdiri di jalan kecil saat dia melihat sosok bergerak anggun yang telah menjadi jauh. Dia tertawa getir dan hanya bisa keluar dari kompleks sendirian. Xiao Yan perlahan keluar. Dia menuju ke halaman depan seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Dia mengabaikan banyak tatapan penasaran di sekitarnya saat dia pergi. Orang itu berhenti. Xiao Yan sedang melakukan perjalanan melalui halaman luar saat teriakan keras terdengar. Beberapa sosok yang tampak kuat melintas dan muncul di depan Xiao Yan. Yang terakhir mengangkat kepalanya dan merajut alisnya. Dia mempelajari 2 laki-laki manusia ular yang muncul di depannya. Salah satunya adalah Mobasi yang telah melancarkan serangan diam-diam terhadapnya sebelumnya. Di sampingnya berdiri seorang manusia ular yang berwajah dingin dan tegas. Dengan mengamati auranya, dia sebenarnya adalah seorang elit Dou Huang. Namun, dia seharusnya hanya berada di sekitar 2 atau 3 bintang. Kakak Heidu, dia adalah Xiao Yan, orang yang disebutkan oleh beberapa sesepuh mungkin adalah suami pemimpin suku. Mobasi menatap dengan kejam ke arah Xiao Yan sebelum segera memberitahu manusia ular yang dingin dan keras di sisinya. Manusia ular yang dipanggil Modu menganggukkan kepalanya. Matanya yang berbentuk segitiga tertuju pada Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Manusia, aku adalah komandan kedua dari suku ular, Heidu. Meskipun suku manusia ular kami telah setuju untuk membentuk aliansi dengan Anda, sebaiknya Anda menjaga jarak dari pemimpin suku kami. Jika tidak, orang yang tidak beruntung adalah Anda. Ras manusia ular kami tidak akan memiliki hubungan dengan ras lain. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia sudah merasa agak jengkel dengan provokasi berulang kali dari orang-orang ini. Karenanya, kilatan dingin samar melintas di matanya. Pada saat ini, hatinya sudah terasa sangat kacau. Jika orang-orang ini menambahkan bahan bakar ke dalam api, Xiao Yan tidak menjamin bahwa dia tidak akan membuat mereka berbaring di tempat ini. Ada cukup banyak ahli dari suku manusia ular saat ini di halaman luar ini. Saat mereka melihat Mobasi benar-benar menemukan Heidu sebagai pembantunya, mereka mulai berkerumun di sekitar tempat ini dengan penuh minat. Dengan posisi kedua orang dalam suku ini, mereka secara alami sadar bahwa hubungan antara Xiao Yan dan Medusa sedikit berbeda. Minggir. Xiao Yan mengangkat matanya saat dia berbicara dengan suara samar ketika dia merasakan semakin banyak tatapan yang berfokus padanya. Kilatan tajam muncul di mata segitiga Heidu saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Mudah-mudahan, aku tidak akan melihatmu di sini lagi lain kali. Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia akhirnya kehilangan kesabaran terakhirnya. Kakinya bergeser perlahan sebelum muncul di depan Heidu dan Mobasi beberapa saat kemudian.
Xiao Yan tidak peduli tentang dua orang ini yang tampak seperti perisai daging logam. Kakinya bergerak dan dengan lembut bertabrakan dengan mereka. Bang! Tabrakan yang tampaknya lembut itu meledak dalam suara teredam. Tubuh Heidu dan Mobasi segera terdorong ke belakang di depan banyak tatapan tertegun di sekitarnya, tampak seolah-olah mereka mengalami pukulan berat. Heidu masih baik-baik saja. Dia hanya mengambil beberapa langkah mundur sebelum menstabilkan tubuhnya. Di sisi lain, Mobasi benar-benar jatuh ke pantatnya setelah mundur lebih dari 10 langkah. Wajahnya juga tiba-tiba memerah. Wajah Heidu juga menjadi sangat serius setelah menstabilkan tubuhnya. Meskipun orang ini tampak seolah-olah baru saja memasuki kelas Dou Huang, benar-benar tidak terduga bahwa dia memiliki kekuatan yang menakutkan. Sebagian besar ahli dalam suku manusia ular tersebar untuk mempertahankan kota-kota yang tersisa ketika pertempuran besar dimulai. Oleh karena itu, beberapa orang tidak yakin tentang pertempuran yang menggetarkan jiwa yang terjadi di benteng Gunung Hitam saat itu. Secara kebetulan, komandan kedua ini, yang dipanggil Heidu, baru saja kembali dari tempat lain hari ini. Oleh karena itu, dia tidak terlalu mengenal Xiao Yan, dan hanya merasa bahwa nama ini cukup familiar. Kilatan tajam melintas di mata Heidu saat dia melihat langkah kaki Xiao Yan terus menuju ke pintu halaman setelah memaksa mereka berdua mundur. Dia tiba-tiba menangis dan Douki yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Auranya yang kuat juga menyebar, menyebabkan para ahli manusia ular di sekitarnya segera mundur. Tatapan Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melihat Heidu yang telah melepaskan Douki-nya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Api hijau giok perlahan naik dari tubuhnya. Ci! Suara angin yang deras tiba-tiba terdengar tepat saat Xiao Yan mengedarkan api hati teratai mengkilap. Bayangan hijau segera melintas di langit. Itu akhirnya menabrak dada Heidu dengan cara seperti kilat. Yang terakhir mengeluarkan erangan teredam sebelum penyebarannya Douki dengan cepat menghilang. Bayangan hijau perlahan mendarat di tanah setelah serangan itu, berubah menjadi cabang hijau. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat cabang ini. Siapa lagi di dalam suku manusia ular selain Medusa yang dapat menggunakan cabang pohon untuk memaksa kembali seorang elit Dou Huang? Mobasi, Heidu, kalian berdua sepertinya terus-menerus meremehkan ratu ini. Teriakan sedingin es dengan cepat dikirim, menyebabkan wajah Heidu dan Mobasi berubah. Mereka buru-buru sujud di tanah. Mereka bisa mendengar sedikit amarah dalam kata-kata Medusa. Xiao Yan adalah seorang VIP dari suku manusia ular kami. Jika ada yang berani dengan sengaja mempersulitnya, jangan salahkan ratu ini karena melayanimu aturan suku. Para ahli dari suku manusia ular yang hadir saling memandang ketika mereka mendengar kata-kata Medusa. Tidak ada yang menyangka bahwa dia benar-benar akan sangat protektif terhadap Xiao Yan. Apakah yang dikatakan tetua itu benar? Cukup banyak pria manusia ular melemparkan tatapan iri dan cemburu ke arah Xiao Yan ketika mereka memikirkan hal ini. Medusa adalah dewa wanita yang tidak bisa diganggu-gugat di hati banyak orang dalam suku manusia ular. Namun, tak disangka dewa wanita di hati mereka benar-benar menjadi sangat marah karena manusia. Ini benar-benar menyebabkan mereka merasa cemburu. Bab 778. Merawat kesehatan seseorang. Dengan perintah Medusa, secara alami tidak ada lagi manusia ular yang berani menghentikan Xiao Yan. Oleh karena itu, dia meninggalkan daerah di mana manusia ular tinggal tanpa halangan sambil merasa bingung. Ketika dia keluar dari garis isolasi dan mendengar suara manusia yang sekali lagi muncul di dunia luar, kekacauan di benaknya akhirnya mulai perlahan-lahan mereda. Xiao Yan mengayunkan kepalanya. Dia mengingat sedikit ketidaksenangan Medusa sebelumnya dan bahwa dia tidak mengungkapkan dirinya bahkan ketika dia pergi. Tampaknya ekspresinya sebelumnya telah menyebabkan dia merasakan kemarahan di dalam hatinya. Sungguh bajingan. Xiao Yan menepuk kepalanya dan menghela nafas sambil memarahi dirinya sendiri dengan senyum pahit. Dia sebenarnya bahkan lebih ragu-ragu dan memiliki kesulitan yang lebih besar untuk menerima masalah semacam ini dibandingkan dengan pihak perempuan. Apalagi, masalah ini adalah tanggung jawabnya tidak peduli bagaimana dia mengatakannya. Tidak disangka bahwa itu berakhir dengan Medusa membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata seperti dia akan membesarkan anak itu sendirian setelah ia lahir. Meskipun dia dan ras manusia ular mungkin berharap bahwa ini masalahnya, anak ini pada akhirnya akan memiliki darah klan Xiao jika masalah ini benar.
Apakah dia benar-benar berani mengabaikannya sepenuhnya? Xiao Yan bukanlah orang berdarah dingin. Dia tidak ragu-ragu sebelum dia memilih untuk membuat teknik rahasia tingkat tertinggi yang paling bermanfaat bagi bayi ketika tetua pertama memintanya untuk memperbaiki pil obat lainnya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, bayi itu adalah garis keturunannya. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan yang terbaik? Namun, berita ini datang terlalu tiba-tiba, menghancurkan semua ketenangan Xiao Yan yang biasa. Oleh karena itu, kata-kata yang dia ucapkan secara tidak sengaja tampak sedikit menyakitkan. Saya akan meminta maaf dengan baik saat kita bertemu lagi. Xiao Yan menoleh dan melihat sekeliling area ini sambil bergumam di dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan pergi. Pertama, Anda dapat yakin bahwa Xiao Yan akan menyerahkan pil tulang darah jiwa surga dalam 2 tahun. Xiao Yan bertemu dengan Xiao Ding, Hai Bodong, dan yang lainnya setelah dia kembali ke divisi aliansian yang terletak di benteng Gunung Hitam. Mereka terlibat dalam diskusi sebelum memutuskan bahwa mereka akan melakukan pembunuhan besok. Bagaimanapun, hanya ada sedikit waktu tersisa. Setelah kekuatan inti Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan mengirimkan beberapa pil obat langka, 2 elit Douzong mungkin dapat memulihkan kekuatan. Akan agak merepotkan untuk membunuh mereka pada saat itu. Xiao Yan merenung sejenak setelah memutuskan waktu untuk menyerang. Setelah itu, dia menemukan sebuah ruangan dan mulai menyesuaikan auranya sedikit. Dia tidak memberitahu Xiao Ding tentang masalah Medusa. Dia tahu bahwa mengingat karakter kakak, kemungkinan yang terakhir akan menjadi sangat bersemangat jika dia tahu bahwa rahim Medusa mungkin memiliki garis keturunan dari klan Xiao. Namun, kebenaran masalah ini belum bisa dipastikan. Jika memang itu hanya kesalahan ketika saatnya tiba, itu hanya akan menyebabkan orang menjadi bersemangat tanpa alasan. Oleh karena itu, dia berencana untuk memberitahu Xiao Ding dan yang lainnya tentang hal itu hanya ketika masalah ini dikonfirmasi. Hal pertama yang dilakukan Xiao Yan di dalam ruang rahasia adalah mengeluarkan formula obat, pil tulang darah jiwa surga, yang diberikan oleh tetua pertama dari suku manusia ular kepadanya. Setelah itu, dia mulai membacanya dengan cermat. Formula obat dari pil tulang darah jiwa surga, ini agak aneh. Tujuan utamanya adalah untuk membantu bayi yang belum lahir meminjam kekuatan obat murni untuk membuka dan bahkan mengembangkan beberapa pembuluh darah di dalam tubuh mereka saat masih di dalam rahim ibu mereka. Dengan cara ini, bayi dapat mencapai efek 2 kali lipat dengan setengah usaha saat dilatih setelah dilahirkan. Karena sifat alami ini, bayi akan lebih mudah berlatih metode ki apapun. Pil obat semacam ini tidak diragukan lagi sangat berharga bagi beberapa sekte atau klan dengan kekuatan yang sangat kuat. Selama mereka memiliki ini, mereka akan dapat berulang kali melatih para jenius dengan bakat luar biasa. Xiao Yan telah melihat 1 atau 2 jenis formula obat yang mirip dengan pil tulang darah jiwa surga, di antara formula obat yang ditinggalkan Yao Lao. Namun, mereka kurang memiliki perasaan mendominasi jika dibandingkan dengan yang terakhir. Xiao Yan tidak tahu dari mana suku manusia ular memperoleh formula obat seperti itu. Jika ini dilepaskan, itu pasti akan membangkitkan kecemburuan dari sejumlah faksi yang kuat. Bagaimanapun, selama seseorang memiliki benda ini, itu bisa memberi seseorang jumlah darah yang tak terbatas. Ini memiliki daya pikat yang sulit untuk semua jenis faksi. Meskipun formula obat ini sangat berharga, kekuatan obat dari pil tulang darah jiwa surga, ini sedikit sombong. Bayi biasa yang belum lahir kemungkinan akan mengalami kesulitan menahan infiltrasi kekuatan obat ini. Namun, beruntung garis keturunan Medusa memiliki garis keturunan kuno yang samar. Bayi itu akan mampu menahan sedikit dari kekuatan obat sombong semacam ini karena garis keturunan itu. Tingkat 7. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia dengan lembut memainkan gulungan di tangannya. Jenis pil misterius yang memiliki kemampuan untuk mengubah konstitusi seseorang sangat sulit untuk disaring. Peluang kegagalannya juga sangat tinggi. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah pil obat tingkat ini memiliki peluang untuk membangkitkan energi alam ketika dibentuk di dalam kuali sebelum akhirnya menarik bencana petir. Bencana petir semacam ini juga disebut bencana pil di dunia alkemis. Kekuatannya sangat besar dan seseorang bisa mati dengan pil yang hancur jika tidak berhati-hati. Oleh karena itu, bahkan beberapa alkemis yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat tingkat 7 akan mencoba untuk menghindari pemurnian pil obat jenis ini yang dapat menarik bencana pil.
Dari ini, formula ini tidak hanya sekedar mengumpulkan bahan obat. Seseorang juga harus menemukan alkemis tingkat tinggi yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk mempertaruhkan nyawanya untuk dapat memperbaikinya. Seorang alkemis yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat jenis ini pada dasarnya dapat dianggap sebagai seseorang di kelas Grandmaster bahkan di seluruh benua Douki. Siapa yang mau mengambil risiko tersambar petir untuk membantu seseorang memperbaiki pil obat semacam ini tanpa biaya? Hidup mereka sangat berharga. Bahan obat yang dibutuhkannya juga cukup merepotkan. Namun, untungnya ada jangka waktu 2 tahun. Ini akan mungkin untuk mengambil sesuatu secara perlahan. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dia dengan hati-hati menyimpan formula obat ini dengan benar sebelum merenung sejenak. Tangannya bergerak dan dia mengeluarkan gulungan berwarna merah darah dari dalam cincin penyimpanannya. Rasa dingin yang gelap merembes keluar saat gulungan ini muncul. Secara mengejutkan, formula obat untuk pil pemakan kehidupan yang beruntung diperoleh Xiao Li dari pegunungan dalam di wilayah sudut hitam saat itu. Tatapan Xiao Yan menatap formula obat ini. Ekspresinya agak dingin dan tegas. Meskipun kecepatan perkembangan aliansian saat ini cepat, itu masih sedikit lemah jika dibandingkan dengan faksi seperti sekte racun dan sekte angsa emas. Ini bukan hanya dari segi ahli puncak. Itu bahkan lebih menonjol dalam hal kekuatan inti. Namun, bagaimana bisa mengembangkan kekuatan inti para ahli yang bisa bertahan terjadi dalam waktu singkat? Pada saat seperti itu, pil pemakan kehidupan akan menjadi jalan pintas tercepat. Tentu saja, Xiao Yan juga menyadari efek samping dari pil pemakan kehidupan. Masalah ini adalah sesuatu yang juga telah dia diskusikan dengan Xiao Ding, Hai Bodong, dan pasangan tetua aliansian. Mereka semua memutuskan dengan suara bulat bahwa akan lebih baik jika mereka benar-benar dapat membuat sekelompok pejuang yang tidak takut mati, pejuang kematian, yang sepenuhnya setia kepada aliansian. Meskipun mereka mungkin hanya memiliki umur 3 tahun sebagai akibatnya, mereka semua yakin bahwa mereka pasti akan bisa membuat aliansian menjadi salah satu faksi paling kuat di wilayah barat laut selama mereka bisa menahan ketiganya. Tahun. Ini mungkin sedikit berdarah tetapi implikasi dari aliansi yang terlalu besar. Salah satu contohnya adalah pertempuran ini. Seandainya Xiao Yan tidak terburu-buru pada titik waktu yang penting, sepertinya seluruh kekaisaran Mahajia akan dilenyapkan. Pada saat itu, sejumlah orang yang tidak diketahui akan kehilangan nyawa mereka. Jika seseorang ingin melindungi lebih banyak orang, itu wajar jika harus ada pengorbanan sekelompok kecil orang. Setelah menyelesaikan masalah ini, aku akan menyerahkan formula obat ini kepada kakak laki-laki sebelum secara diam-diam mengirim alkemis untuk memperbaikinya. Pasukan kematian yang sebenarnya hanya bisa diserahkan kepada kakak laki-laki dan yang lainnya untuk memutuskan. Namun, orang seperti itu harus benar-benar setia. Selama kita dapat memiliki sekelompok pejuang kematian kelas Do Uang, aliansian dapat dianggap benar-benar memiliki status yang sempurna di Kekaisaran Jiamaha. Juga bukan tidak mungkin untuk mendominasi wilayah barat laut di masa depan. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan dengan sungguh-sungguh mengembalikan formula obat ini ke cincinnya saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia menghela nafas panjang saat segel tangan mulai perlahan terbentuk. Matanya secara bertahap tertutup saat dia memasuki kondisi pelatihan. Sejak dia menerobos ke kelas Do Huang dan meninggalkan lembah gunung kecil, Xiao Yan tidak pernah benar-benar tenang untuk berlatih. Pertarungan besar beberapa tahun lalu juga telah menyebabkan dia selalu tegang, tidak berani untuk bersantai sedikit pun. Hanya sekarang setelah Xiao Yan menyelesaikan masalah ini, dia punya waktu untuk merawat tubuhnya dengan tenang. Udara di dalam ruangan mulai berfluktuasi sedikit setelah Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya. Gelombang energi alam muncul ke permukaan. Setelah itu, mereka berubah menjadi 2 ular kecil berwarna-warni yang masuk ke lubang hidungnya. Setelah itu, mereka dengan cepat dimurnikan oleh 2 jenis api surgawi di dalam tubuhnya sebelum berubah menjadi utas Douki murni yang mengalir di nadinya. Pada akhirnya, Douki berasimilasi ke setiap bagian tubuhnya. Pertempuran dengan 2 elit Douzong ini dalam 1 hari telah sangat melelahkan Xiao Yan. Ini terutama terjadi ketika dia melepaskan gerakan menakutkan seperti api teratai Buddha yang marah, 3 warna. Tidak hanya itu sangat menguras Douki-nya tetapi kekuatan spiritualnya juga menjadi jauh lebih lemah sebagai hasilnya.
Namun, beruntung kekuatan spiritual Xiao Yan lebih kuat dari orang biasa. Kecepatan pemulihannya juga cukup memuaskan. Oleh karena itu, kekuatan spiritualnya yang habis secara otomatis pulih dalam beberapa hari. Setelah menggunakan api teratai Buddha yang marah berkali-kali, Xiao Yan samar-samar merasakan bahwa kekuatan spiritualnya tampak menjadi semakin lembut. Itu diisi dengan lebih banyak kekuatan selama siklus pemulihan setelah kelelahan semacam ini. Persepsi spiritualnya juga menjadi jauh lebih tajam dari sebelumnya karena ini. Pelatihannya dengan tenang berlanjut di tengah kebodohan ini. Pada saat Xiao Yan mundur dari mode pelatihan ini, sinar matahari yang menyilaukan masuk ke dalam ruangan dari jendela kecil. Sinar meninggalkan banyak titik cahaya di tanah. Xiao Yan perlahan membuka matanya. Aura agak keputihan dan panas dimuntahkan dari Xiao Yan. Ekspresinya juga menjadi bersinar dalam sekejap. Cahaya api panas berkedip-kedip di dalam matanya yang hitam pekat sebelum perlahan memudar beberapa saat kemudian. Pertempuran benar-benar jalan pintas untuk menaikkan level seseorang. Xiao Yan meregangkan pinggangnya yang malas. Dia bisa merasakan bahwa kekuatannya sedikit meningkat setelah pertempuran dengan Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan. Saat ini dia sudah benar-benar stabil di tingkat bintang Dou Huang. Hanya sebulan sejak dia menerobos ke kelas Dou Huang. Kecepatan seperti itu dianggap cepat. Hari ini, waktunya bertindak. Xiao Yan menggerakkan tangannya dan sepotong batu giok berwarna abu-abu muncul di tangan Xiao Yan. Sudut mulutnya bergerak sedikit saat senyum dingin yang agak gelap muncul. Bab 779. Operasi. Sosok manusia tersebar di sekitar puncak gunung kecil yang tidak jauh dari benteng Gunung Hitam. Namun, tidak ada suara abnormal yang terdengar. Semua orang diam-diam duduk bersila di tanah. Aura kuat mereka ditekan ke tingkat terlemah. Xiao Yan, Xiao Ding, Hai Bodong berdiri berdampingan di puncak gunung sambil berbicara dengan suara lembut. Apakah Medusa belum datang? Hai Bodong sedikit mengernyitkan alisnya dan melihat ke arah benteng Gunung Hitam saat dia mengobrol. Saya sudah memberitahunya. Saya pikir dia harus mengkonsolidasikan para ahli dari suku manusia ular. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Tidak lama setelah kata-katanya terdengar, suara deras tiba-tiba dikirim dari langit. Sekelompok besar sosok bergegas. Beberapa napas kemudian, mereka muncul di udara di atas puncak gunung sebelum mereka perlahan turun. Sosok manusia yang muncul secara alami adalah ahli dari suku manusia ular. Pemimpin mereka adalah Medusa. Hai Bodong dan yang lainnya menghela nafas lega saat melihat Medusa muncul. Jika pembunuhan ini tidak memiliki kehadirannya, itu tidak akan ada artinya lagi. Hanya dengan kekuatan Xiao Yan saja, bahaya membobol tempat di mana 3 aliansi tentara berkumpul niscaya akan melambung tinggi. Mata samar Medusa berhenti di tubuh Xiao Yan saat dia mendarat. Setelah itu, mereka menyapu ke arah Hai Bodong dan yang lainnya saat dia membuka mulutnya untuk berkata. Ayo pergi jika kita semua sudah siap. Xiao Ding mengangguk sedikit. Dia menyuarakan pikirannya. Pembunuhan kali ini akan mengikuti rencana awal kita. Kakak ketiga dan Medusa akan menyelinap ke kota dan menemukan kesempatan untuk membunuh Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan. Jika jejak Anda ditemukan atau pembunuhan Anda gagal, Hai Bodong dan yang lainnya bersembunyi di luar akan memimpin orang untuk menyelamatkan Anda. Pada saat itu, yang terbaik adalah kita menghancurkan orang-orang itu jika kita masih punya kesempatan. Jika memang tidak mungkin, kami akan menariknya terlebih dahulu. Kami tidak bisa menanggung kerugian yang terlalu besar. Bagaimanapun, kami saat ini tidak dapat menahannya. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Hehehe, kalau begitu, kita akan menunggu kabar baik dengan tenang di benteng Black Mountain. Xiao Ding juga tersenyum saat melihat ini. Dia segera menangkupkan tangannya ke semua orang saat dia berbicara. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, tatapannya mengarah ke Medusa. Tatapan mereka bertemu sesaat sebelum yang terakhir segera menggesernya ke samping. Xiao Yan hanya bisa tertawa getir saat melihat sikapnya ini. Sayap api di punggungnya memanjang. Dia segera melambaikan tangannya dan memimpin untuk bergegas ke langit. Banyak ahli aliansian di tanah dengan cepat memanggil sayap Douki mereka juga. Mereka buru-buru mengikuti setelah melihat Xiao Yan mulai bergerak. Ayo pergi juga.
Ingat, kalian semua akan mendengarkan perintah Hai Bodong setelah saya memasuki kota. Anda tidak bisa tidak mematuhinya. Jika ada yang salah di tengah jalan, jangan salahkan ratu ini karena melayanimu dengan aturan klan. Medusa menoleh dan dengan lemah berbicara kepada banyak ahli di dalam klan. Orang di depan para ahli dari klan manusia ular adalah komandan kedua Heidu yang memiliki konflik dengan Xiao Yan. Namun, dia buru-buru menganggukkan kepalanya saat mendengar kata-kata Medusa. Gengsi Medusa dalam suku manusia ular adalah sesuatu yang tidak berani ditantang oleh siapapun. Medusa hanya menganggukkan kepalanya sedikit setelah melihat ini. Tubuhnya bergerak dan itu naik ke udara tanpa meminjam kekuatan dari luar. Setelah itu, akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya yang mengikuti Xiao Yan dan yang lainnya di depan. Para ahli dari suku manusia ular di belakangnya juga dengan sigap mengikuti. 3 kerajaan besar mungkin untuk sementara pindah kembali di bawah perintah Dokter Peri Kecil, tetapi tidak sepenuhnya mundur. Sebaliknya, mereka semua berkumpul di sebuah kota di perbatasan yang menghubungkan Kekaisaran Chuyun dengan Kekaisaran Jiama. Mereka siap untuk melancarkan serangan lain kapan saja dan menelan Kekaisaran Magia sekaligus. Bagaimanapun, itu seperti yang dikatakan Dokter Peri Kecil. Meskipun dia memiliki kediktatoran dalam sekte racun dan tidak banyak orang yang berani mempertanyakan kata-katanya di seluruh Kekaisaran Chuyun, sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan bukanlah faksi yang berasal dari Kekaisaran Chuyun. Selain itu, kekuatan keseluruhan dari kedua faksi ini tidak lebih lemah dari sekte racun. Kedua sekte besar ini awalnya bersedia untuk mengirimkan tentara dan ahli untuk mengalahkan Kekaisaran Magia karena mereka ingin mendapatkan sebagian wilayahnya. Namun, Dokter Peri Kecil benar-benar memutuskan untuk menyerang setelah hal-hal berkembang sampai saat ini. Kedua sekte itu secara alami sangat tidak puas. Meskipun Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan terluka parah, begitu bala bantuan kekuatan esensi dari 2 sekte tiba dan memberikan beberapa obat penyembuhan tingkat tinggi, keduanya secara alami akan dapat memperoleh kembali kekuatan mereka dengan cepat. Pada saat itu, mereka sekali lagi akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menghancurkan Kekaisaran Magia dan Aliansian. Dengan harapan ini, wajar jika kedua sekte tidak mau menarik pasukan mereka saat ini. Oleh karena itu, ketiga pihak saat ini sedang berdebat sengit satu sama lain, menyebabkan Dokter Peri Kecil merasa sakit kepala. Bagaimanapun, penarikan pasukan kali ini terlalu mendadak. Tidak hanya kedua sekte itu menentangnya tetapi bahkan sekte racun dan Kekaisaran Chuyun juga memiliki beberapa pertentangan. Namun, karena reputasinya, tidak ada yang berani menyuarakannya. Oleh karena itu, meskipun Dokter Peri Kecil telah memutuskan untuk menarik pasukan, bahaya yang dihadapi Kekaisaran Jiama dan Aliansian belum sepenuhnya terselesaikan. Selama Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan ada di sekitar, kemungkinan sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan tidak akan menyerah. Makanya, kedua orang ini harus disingkirkan. Momen saat ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang. Kota perbatasan tempat persekutuan 3 negara tinggal hanya berjarak 50 km dari benteng Black Mountain. Dengan kecepatan Xiao Yan dan yang lainnya, mereka secara bertahap mencapai tujuan mereka dalam waktu 1 jam. Itu adalah depresi kecil di pegunungan yang tidak jauh dari kota. Aliansian dan suku manusia ular mulai turun dengan cepat ketika mereka masih agak jauh dari kota karena mereka khawatir para ahli di dalam kota akan menemukan aura dalam jumlah besar. Mereka diam-diam memasuki hutan sebelum berjalan menuju depresi tersembunyi di pegunungan. Tidak ada yang langsung bertindak setelah mereka berjalan ke tempat tujuan. Sebaliknya, mereka semua mulai diam-diam menyesuaikan aura mereka di bawah pengaturan Xiao Yan, melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kondisi mereka ke kondisi terbaiknya. Tatapan Xiao Yan secara kebetulan dapat melihat kota tidak jauh dari puncak pohon yang terletak di cekungan kecil di antara pegunungan ini. Dia bisa melihat bahwa kota itu dipenuhi dengan tentara yang berpatroli ke sana kemari. Selain itu, terkadang ada ahli doang yang akan terbang berpotongan di langit. Setiap aktivitas yang tidak biasa akan terlihat pertama kali oleh orang-orang ini yang berada di ketinggian di langit. Pertahanan tempat ini memang ketat. Tampaknya pihak lain sudah siap. Xiao Yan mempelajari ahli patroli doang itu. Dia meringkuk mulutnya dan merasa agak bermasalah saat dia berbicara. Bukankah Dokter Peri Kecil itu memberimu piring giok? Dia secara alami akan menghapus beberapa pertahanan setelah Anda melanggarnya.
Namun, bagi saya tampaknya mereka yang berpatroli jelas bukan hanya ahli dari sekte racun. Bahkan jika dia bisa menghilangkan beberapa pertahanan, dia hanya bisa menjauhkan ahli dari sekte racun. Para ahli dari sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan masih akan melakukan uji tuntas dan menjaga tempat ini. Suara samar dikirim dari belakangnya. Xiao Yan tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa itu pasti Medusa. Ya, tapi tidak ada pilihan. Hal semacam ini awalnya berisiko. Kami akan bertindak saat malam tiba. Mengingat kekuatan kami berdua, sangat sulit menemukan kami bahkan dengan pakar Do Uang yang berpatroli selama kami sedikit berhati-hati. Xiao Yan mengangguk dan dengan lembut menjawab. Suara, ya, rendah keluar dari belakangnya. Jelas, Medusa tidak punya pendapat lain. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan batu giok berwarna abu-abu itu dari cincin penyimpanannya setelah mendengar ini. Setelah itu, dia memecahkannya sebelum menepuk tangannya sambil berkata sambil tersenyum. Sekarang, kita harus menunggu sampai malam tiba. Dia menoleh saat dia berbicara dan melihat ke arah wajah indah yang menyihir yang memberikan perasaan sedingin es. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia tiba-tiba berbisik. Itu, maaf untuk kemarin. Medusa juga kaget saat mendengar ini. Mata yang dipenuhi dengan daya pikat menyapu Xiao Yan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Xiao Yan berbicara seperti itu sejak dia berkenalan dengannya. Kamu juga tahu bagaimana meminta maaf ya? Medusa sedikit menurunkan wajahnya dan berbicara dengan suara yang lemah. Meskipun berbicara dengan cara ini dengan mulutnya, bahkan dia tidak merasakan bahwa wajahnya menjadi sedikit lebih lembut. Jelas, permintaan maaf dari Xiao Yan ini memang memiliki efek yang cukup besar. Xiao Yan tersenyum agak canggung. Dia menggosok tangannya dan berkata, saat ini saya tidak dapat memperbaiki pil tulang darah jiwa surga. Setelah saya sedikit meningkatkan keterampilan pemurnian saya, kemungkinan besar saya akan dapat mulai menyempurnakannya. Namun, Anda tak perlu khawatir. Saya pasti akan berhasil dalam 2 tahun. Medusa mengangguk. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ada kegembiraan di dalam hatinya saat Xiao Yan menempatkan masalah ini dengan serius di dalam hatinya. Emosi semacam ini sangat jarang terjadi pada seseorang yang temperamental seperti dia. Benang kebencian terakhir yang tersisa benar-benar tersebar saat Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini. Medusa baru saja ingin berbicara ketika alisnya tiba-tiba terangkat. Tangan halusnya tiba-tiba melambai dan kekuatan hisap melonjak keluar darinya. Sebuah kelelawar hitam pekat ditangkap di tangannya. Tatapannya menyapu hanya untuk melihat gulungan kertas kecil ditahan di cakarnya. Medusa melepaskan gulungan kertas dan menjentikkan jarinya, mengirim kelelawar itu ke dalam hutan. Setelah itu, dia perlahan membukanya dan dengan lembut berkata, ini adalah sesuatu yang dikirim oleh dokter peri kecil. Ini adalah peta kota. Ini menunjukkan posisi di mana Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan berada. Xiao Yan sedikit bersukacita di dalam hatinya setelah mendengar ini. Dengan peta ini, mereka akan menghemat upaya pencarian secara acak. Ini memang memberikan bantuan yang besar untuk mencapai tujuan mereka. Yan Luotian berada di bagian tengah utara sementara 3 sesepuh Mulan berada di barat. Sepertinya kita harus berpisah dan bertindak. Medusa menyuarakan pikirannya. Meskipun Yan Luotian terluka parah, dia tetaplah seorang elit Do Uzong. Dia akan sangat sulit untuk dihadapi jika dia membalas. Karenanya, serahkan dia padaku. 3 sesepuh Mulan kehilangan 1 anggota. Dengan tidak bisa menggunakan 3 sesepuh Mulan, mereka hanyalah ahli Do Huang biasa. Oleh karena itu, seharusnya tidak menjadi masalah bagi kekuatan penuh Anda untuk menghadapinya. Bagaimana menurut Anda? Ya, kamu harus berhati-hati. Xiao Yan merasa sedikit terharu saat melihat Medusa telah membagikan pekerjaan paling berbahaya untuk dirinya sendiri. Dia segera tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, Medusa tersenyum. Senyumnya yang seperti epifilis membuat mata Xiao Yan menjadi cerah. Mari kita tunggu sampai malam tiba. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 780. Membunuh. Langit malam dengan tenang tiba sementara Xiao Yan dan yang lainnya sedang menunggu. Cekungan kecil di pegunungan yang tersembunyi oleh hutan memancarkan sedikit aktivitas saat bulan sabit perlahan naik ke langit.
Hai tua, kalian semua tidak perlu muncul jika pembunuhan ini berlangsung dengan lancar. Jika ada perubahan tak terduga yang terjadi selama operasi, kami memerlukan Anda semua untuk menerima kami. Xiao Yan menoleh, menatap Hai Bodong, dan berbicara dengan suara yang dalam setelah menyelesaikan persiapannya dengan Medusa. Iya. Hai Bodong mengangguk. Wajahnya serius saat dia berkata. Hati-hati. Saya akan terus memantau situasi di kota. Xiao Yan tersenyum. Dia mengangguk sedikit sebelum menoleh ke belakang sambil berbisik kepada Medusa. Ayo pergi. Medusa, yang sudah berganti menjadi satu set pakaian hitam, mengangguk saat mendengar ini. Setelah itu, dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di udara. Dia melihat ke kota yang jauh, yang masih mempertahankan pertahanan yang ketat bahkan setelah tertutup oleh langit malam. Xiao Yan tidak menggunakan sayap doukinya karena dia takut menarik terlalu banyak perhatian. Sebagai gantinya, dia memanggil sayap awan ungu, yang sudah lama tidak dia gunakan. Meskipun kecepatan sayap awan ungu tidak bisa dibandingkan dengan sayap douki, kecepatannya lebih tinggi karena tidak terlalu mencolok di malam hari. Kali ini, mereka menuju untuk membunuh dan tidak secara terbuka masuk ke kota untuk mengendalikannya. Xiao Yan mengepakkan sayap awan ungu saat tubuhnya dengan cepat naik ke udara. Setelah itu, dia bertukar pandangan dengan Medusa sebelum mengangguk sedikit. Mereka berdua berubah menjadi sosok hitam yang bergegas menuju kota di bawah naungan langit malam. Dengan kecepatan mereka berdua, mereka muncul di tempat yang tidak jauh dari tembok kota dalam beberapa tarikan nafas. Lebih dari setengah ahli Do Uang yang berpatroli di tempat itu telah dipindahkan. Prajurit biasa yang tersisa mungkin berjumlah besar, tetapi mereka tidak memiliki ancaman apapun terhadap Xiao Yan dan Medusa. Kedua sosok mereka diam-diam berdiri dalam kegelapan. Tubuh mereka berubah menjadi garis hitam yang mengalir ke kota dengan cara seperti kilat saat ruang kosong tercipta ketika dua ahli Do Uang saling bersilangan. Akhirnya, tubuh mereka bergerak dan mereka melintas ke dalam bayangan sebuah bangunan. Kami akan berpisah di sini. Ingat, segera pergi begitu Anda berhasil. Kita akan bertemu di benteng Gunung Hitam setelah itu. Xiao Yan melirik sosok manusia yang terbang secara acak di atas langit. Dia menekan suaranya dan berbisik di telinga Medusa. Medusa sedikit ragu saat mendengar ini. Secara alami tidak banyak kesulitan baginya untuk pergi. Namun, begitu Xiao Yan dikelilingi oleh banyak ahli, akan ada bahaya dalam usahanya untuk melarikan diri. Hehehehehe, santai. Meskipun saya bukan Dou Zong, tidak banyak Dou Huang yang bisa menghentikan saya jika saya benar-benar ingin melarikan diri. Xiao Yan tampaknya merasakan sedikit keraguan di mata Medusa saat dia sedikit tersenyum dan berbisik. Ya, hati-hati. Medusa segera berbicara dengan lembut saat dia mengangguk ketika dia mendengar Xiao Yan berbicara. Iya, iya. Iya, iya, iya. Medusa sekali lagi mengangguk. Dia tidak menunda-nunda lagi setelah mengangguk sekali lagi. Matanya sedikit berkedip ke langit di atas sebelum tubuhnya bergerak dan berubah menjadi bayangan hitam kabur yang bergegas ke kota dengan cara seperti kilat. Mata Xiao Yan mengirim Medusa pergi saat tubuhnya menghilang dengan tenang dalam kegelapan. Dia juga mendesah lembut. Setelah mendapatkan posisinya, dia terbang ke arah berlawanan dari Medusa. Dokter peri kecil, yang duduk bersila di atap gedung luas yang terletak di tengah kota, perlahan membuka mata ungu keabu-abuannya. Tatapannya menyapu ke arah tempat Medusa dan Xiao Yan berada. Dia segera menurunkan wajahnya dan dengan lembut berbicara pada dirinya sendiri. Saya telah melakukan semua yang dapat saya lakukan. Terserah Anda semua untuk membuatnya berhasil. Perkemahan Lembah Mulan terletak di daerah yang dekat dengan sisi barat kota. Dibandingkan dengan daerah gelap lainnya di kota, tempat ini masih cukup terang meski sudah larut malam. Tentara bersenjata lengkap berpatroli di semua tempat. Pakar Do Wang berulang kali terbang di atas kepala di udara. Seorang ahli dengan penglihatan luar biasa juga menjaga dari menara tinggi di camp. Mata tajam mereka yang tak tertandingi berulang kali menyapu kegelapan di sekitar camp. Busur panah yang membunyikan alarm di tangan mereka siap untuk menembak kapan saja. Melihat pertahanan yang ketat dari tempat ini, terlihat jelas bahwa mereka sedang waspada. Sosok manusia yang kabur tiba-tiba melintas di kegelapan di dalam camp. Wajah kayu tinggi yang terbuat dari tiang kayu yang tebal dan kokoh meleleh dengan tenang dan membentuk lubang berukuran sedang.
Kegelapan segera bergoyang dan sosok manusia bergegas ke dalamnya dengan cara yang aneh. Meskipun tempat ini dijaga ketat, tempat ini tidak memiliki elit Do Usong yang asli. Oleh karena itu, tindakan pengamanan ini sebenarnya tidak banyak berdampak pada Xiao Yan. Meskipun dia hanya seorang Do Huang, dia memiliki persepsi spiritual yang sangat tajam yang memberinya pandangan ke depan yang memungkinkan dirinya untuk mengurangi peluangnya untuk diekspos. Para prajurit yang berpatroli ke sana kemari serta sosok manusia yang berkedip di udara tidak menemukan sosok hitam yang dengan cepat mendekati tengah camp yang cukup terang. Selama Xiao Yan dengan cepat memasuki camp Lembah Mulan, Medusa sudah muncul di wilayah terdalam dari Sekte Angsa Emas di atap aula yang sangat mewah yang menempati ruang yang sangat besar. Mata Medusa menyapu tempat itu dengan sikap acuh tak acuh. Dia melihat melalui celah di antara ubin. Dia mendengar gelombang wanita mengerang yang dikirim dari dalam serta tawa cabul yang familiar. Rasa dingin di matanya menjadi lebih padat. Dia sudah lama mendengar bahwa pemimpin Sekte Angsa Emas sangat bernafsu, tetapi dia tidak berharap dia masih menemukan waktu untuk kesenangan fisik seperti itu. Medusa menjentikkan jarinya, dan seutas benang kecil dari 7 energi berwarna yang luar biasa kaya perlahan-lahan menggumpal di ujung jarinya. Energi berkumpul di ujung jari Medusa, tetapi dia tidak segera bertindak. Dia menutup matanya dan tampaknya telah memasuki kondisi pelatihannya. Tubuhnya tidak melakukan gerakan sedikit pun sementara energi di ujung jarinya menjadi semakin kental. Hanya dibutuhkan satu gerakan membunuh sejati. Seorang pembunuh juga hanya membutuhkan satu serangan. Oleh karena itu, dia perlu menangkap peluang terbaik. Sebuah tenda yang bahkan lebih besar dari tenda biasa berdiri di tengah-tengah bumi perkemahan Lembah Mulan. Sosok hitam diam-diam muncul dari bayang-bayang tenda. Mata sosok itu mengamati tenda, dan sedikit panas muncul di udara beberapa saat kemudian. Itu segera mengungkapkan lubang yang sangat kecil di tenda besar. Situasi di dalam tenda juga terserap ke dalam matanya. 3 lelaki tua duduk di dalam tenda yang terang benderang ini. Dari penampilan mereka secara alami adalah 3 sesepuh Mulan. Saat ini, ketiganya telah membentuk bentuk segitiga. Semua mata mereka tertutup rapat. Lubang hidung mereka bertiga memancarkan energi berwarna merah darah. Energi ini bertahan selama mereka bertiga sebelum benar-benar memasuki lelaki tua dengan aura terlemah. Jelas, tetua Lembah Mulan ini adalah tetua berkepala harimau yang telah dilukai Xiao Yan dengan serius hari itu. Melihat tindakan ketiga orang ini, sepertinya mereka mulai pulih. 3 sesepuh Mulan, ini memang misterius. Itu sebenarnya bisa menyembuhkan satu sama lain. Apalagi efeknya juga cukup bagus. Tidak heran ini adalah metode Qi paling mendalam di Lembah Mulan. Xiao Yan, yang bersembunyi di kegelapan, tidak bisa menahan perasaan terkejut di dalam hatinya saat dia mengamati cara ketiga orang itu. Dia juga mendapatkan opini yang lebih besar tentang 3 sesepuh Mulan. Jika Aliansian memiliki ahli yang mempraktikkan metode Qi ini, peningkatan kekuatannya tidak akan kecil. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Dia secara bertahap menenangkan dirinya saat Dou Qi di dalam tubuhnya dengan tenang beredar. Pemulihan di dalam tenda berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum perlahan berhenti. Mereka bertiga perlahan membuka mata. Bagaimana itu? 2 orang lainnya membuka mulut untuk bertanya. Mereka menghela nafas lega ketika mereka melihat energi berwarna darah memasuki tubuh tetua berkepala harimau. Saya telah pulih sedikit. Namun, luka saya cukup serius. Sepertinya aku hanya bisa menunggu pil obat tingkat 6 dikirim dari Lembah Mulan jika aku ingin sembuh total. Wajah tetua berkepala harimau itu muram saat dia menjawab. Tidak disangka bocah itu benar-benar memiliki taktik seperti itu. Kami benar-benar meremehkannya. Seorang tetua Mulan mengerutkan kening saat dia berbicara. Kami hanya dirugikan dengan tertangkap basah kali ini. Selain itu, teratai api yang dia gunakan untuk melawan Yan Luotian juga sepertinya sangat melelahkannya. Tidak mungkin baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Kekejaman melintas di mata tetua berkepala harimau saat dia berkata. Setelah ahli elit dari Lembah Mulan tiba, kita akan sekali lagi bergabung dengan Sekte Angsa Emas, dan kita akan menyerang Aliansian sampai darah mereka mengalir seperti sungai. Bahkan jika Sekte Racun berhenti berpartisipasi. 2 sesepuh lainnya juga menganggukkan kepala dengan wajah suram.
Jika mereka kembali dengan tangan kosong dari serangan gabungan mereka terhadap Kekaisaran Magia, bagaimana mungkin Lembah Mulan mereka memiliki wajah untuk berdiri di wilayah barat laut ini di masa depan? Mereka pasti akan menerima banyak ejekan ketika mereka selanjutnya berpartisipasi dalam pertemuan besar faksi. Wow! Suara tiba-tiba dari peluit tajam muncul tepat saat mereka berdua menganggukkan kepala. Suara menusuk telinga bergema di seluruh camp. Ekspresi ketiga sesepuh Mulan berubah drastis ketika mereka mendengar suara peluit ini. Mereka tidak berhenti. Sebaliknya, dua tubuh mereka bergerak untuk melindungi tetua berkepala harimau yang terluka di belakang mereka. Tenda miring ke samping dan pecah saat mereka pindah. Sosok manusia yang sepenuhnya tertutup oleh cahaya perak, membawa angin kencang, bergegas keluar. Xiao Yan, kamu benar-benar datang. Mata ketiga sesepuh Mulan sedikit menyusut saat mereka melihat sosok manusia berwarna perak yang bergegas dengan cara seperti kilat. Mereka langsung berteriak dengan suara keras. Pada saat yang sama, Douki yang kuat tiba-tiba melonjak. Keduanya bergandengan tangan dan dengan keras menabrak dengan marah ke arah sosok cahaya. Kedua pukulan itu membawa angin kencang. Mereka secepat kilat dan dalam sekejap mata, tinju mereka membentur sosok cahaya itu. Ci! Sosok cahaya itu berguncang dengan kuat setelah menerima pukulan berat. Itu segera tersebar di depan mata kaget milik tiga sesepuh Mulan. Sebuah bayangan? Setelah mendapatkan pengalaman bertukar pukulan dengan Xiao Yan, kilat melintas di hati kedua sesepuh. Mereka tiba-tiba membalikkan tubuh mereka dengan cemas dan bisa melihat sosok hitam berdiri di samping tetua berkepala harimau dengan cara seperti hantu. Tangannya yang seperti cakar elang dengan kuat memegangi leher sesepuh. Pemuda berjubah hitam itu tidak bisa membantu tetapi memberikan sedikit senyum pada kedua orang itu ketika dia melihat mereka melihat ke atas. Giginya yang putih dan berkilau menyebabkan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuh mereka. Bersambung ke episode 155. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.